Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait dengan hubungan industrial pada perusahaan multinasional. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri Salvia Pujilisari dengan NIM B11 2019 06083. Kemudian ada Priyan Ardia dengan NIM B11 2019 06055. Adila Lutfiana dengan NIM B11 2019 05754. Rafiq Sukri dengan NIM B11 2020 06356. Muhammad Zulfa dengan NIM B11 2020 06824. Muhammad Husain Fatin dengan NIM B11 2020 06350. Dan yang terakhir ada David Reja dengan NIM B11 2019 05753. Di sini kami akan membahas tentang hubungan industrial pada perusahaan multinasional. Sebelum kita ke pengantar hubungan industrial internasional, saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan industrial. Jadi hubungan industrial ini adalah hubungan antara pelaku bisnis mengenai pimpinan, pekerja, dan dengan pemerintahan supaya terjalin hubungan yang harmonis, serasi, dan dinamis antara pelaku bisnis. Namun karena kita ini membahas tentang hubungan industrial pada perusahaan multinasional, jadi lingkup yang ada di dalam hubungan industrial ini tuh jauh lebih besar dan banyak perbedaan-perbedaan yang tidak bisa disamakan. Maka dari itu ada yang pertama, sulit untuk membandingkan sistem-sistem hubungan industrial dan perilaku lintas batas-batas nasional. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang hubungan industrial pada lingkup internasional. Jadi apa yang ada di dalam sebuah negara itu tidak bisa kita bandingkan dengan negara lainnya. Misalnya negara X dengan peraturan ketenaga kerjaan yang tidak bisa kita bandingkan dengan negara Z karena pasti itu akan berbeda sesuai dengan peraturan hukum dan sistem yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian adalah tidak ada hubungan industrial yang dapat dimengerti tanpa mengetahui historinya. Jadi kita harus mengerti dulu dalam sebuah negara itu bagaimana sistemnya, hukumnya, latar belakang negara tersebut, baru nanti kita akan mengerti bagaimana hubungan ketenaga kerjaan yang pas dalam sebuah negara. Kemudian ada faktor-faktor yang mendasari perbedaan-perbedaan historis. Yang pertama adalah cara teknologi dan organisasi industrial pada tahap-tahap kritis perkembangan teknologi, metode-metode peraturan serikat pekerja oleh pemerintah, pembagian ideologi dalam pergerakan serikat pekerja, pengaruh-pengaruh organisasi keagamaan terhadap perkembangan serikat pekerja, dan yang terakhir adalah strategi-strategi manajerial untuk hubungan-hubungan tenaga kerja dalam perusahaan-perusahaan besar. Dengan memperhatikan hubungan-hubungan ketenaga kerjaan dan serikat pekerja, jadi teman-teman, serikat pekerja ini tuh kayak organisasi yang isinya adalah para pekerja. Jadi bisa saja setiap perusahaan itu memiliki satu organisasi namanya serikat pekerja. Biasanya serikat pekerja ini tuh akan menegakkan hak-hak buat para karyawan, misal kayak gaji, jam kerja, kemudian kesejahteraan mereka, semuanya itu akan diperjuangkan pada forum serikat pekerja ini. Dalam perusahaan multinasional, ada isu-isu yang akan ditanggung oleh SDM internasional itu. Yang pertama adalah masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan internasional ketika mereka berinteraksi dengan serikat pekerja di berbagai negara dan luasnya perbedaan faktor-faktor hubungan ketenaga kerjaan yang mereka hadapi di seluruh dunia. Para manajer sumber daya manusia dengan tanggung jawab terhadap isu-isu hubungan ketenaga kerjaan, perusahaan-perusahaan multinasional biasanya mendekati dengan suatu cara sebagai berikut. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, perusahaan multinasional menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami peraturan-peraturan internasional yang diterapkan dalam hubungan ketenaga kerjaan. Kita bisa melihat bagaimana peraturan yang sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, kita bisa melihat apa yang sesuai yang bisa kita terapkan pada perusahaan kita. Yang
kedua adalah menganalisis isu-isu hubungan ketenagakerjaan yang umum bagi semua perusahaan multinasional. Dan yang ketiga adalah melakukan suatu analisis hukum-hukum dan praktek-praktek hubungan ketenagakerjaan pada setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi. Perusahaan multinasional pasti memiliki banyak cabang di berbagai negara. Oleh karena itu, buat peraturan ketenaga kerjanya kita sesuaikan dengan di mana cabang kita beroperasi. Misal kayak di Indonesia ya kita sesuaikan dengan bagaimana peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian ada pendekatan ketenagakerjaan karena ini perusahaan multinasional, jadi beberapa perusahaan hanya mengambil satu dari pendekatan ini, tergantung perusahaan itu maunya menggunakan pendekatan yang mana. Yang pertama adalah hand off atau lepas tangan. Jadi dalam pendekatan ini, tanggung jawab untuk hubungan-hubungan ketenagakerjaan berada dalam tangan para manajer lokal. Jadi semua peraturan terkait dengan hubungan industrial atau hubungan ketenagakerjaan ini diserahkan seluruhnya pada manajer lokal di mana perusahaan itu beroperasi. Yang kedua adalah monitor, memantau. Jadi para manajer SDM kantor pusat akan berusaha untuk mencegah masalah-masalah besar bagi perusahaan induk dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas dan mendalam tentang tanggung jawab hubungan ketenagakerjaan dan aktivitas-aktivitas pada setiap lokasi asing mereka. Jadi perusahaan pusat akan tetap memantau gimana hubungan ketenagakerjaan pada cabang-cabang perusahaan mereka. Yang ketiga ada membimbing dan menasehati. Pendekatan ini satu langkah lebih depan dari pendekatan memantau. Di sini para manajer SDM internasional dari kantor pusat akan memberikan nasihat dan bimbingan terus-menerus kepada para manajer cabang tentang bagaimana melaksanakan hubungan ketenagakerjaan. Jadi walaupun perusahaan cabang ada di negara tersebut, namun perusahaan pusat tetap memantau dan memberikan nasihat arahan bagaimana hubungan ketenagakerjaan yang baik buat perusahaan lokalnya. Kemudian yang keempat adalah perencanaan strategik. Pada tingkat keterlibatan ini, isu hubungan ketenagakerjaan industrial sepenuhnya dimasukkan dalam perencanaan strategik perusahaan multinasional. Jadi kayak dibuat program yang nanti programnya ini tuh tetap diawasi dari pusat. Yang kelima ada menetapkan batasan-batasan dan menyetujui pengecualian. Perusahaan-perusahaan multinasional yang mengikuti pendekatan ini dalam hubungan-hubungan ketenagakerjaan internasional, mereka bahkan memberikan pengendalian tersentralisasi yang lebih spesifik terhadap praktek-praktek lokal. Jadi desentralisasi itu mereka kantor pusat memberikan kewenangan kebijakan langsung kepada perusahaan lokal yang mereka bebas untuk menentukan wewenangnya sendiri, tapi kalau tersentralisasi itu semua wewenang, semua kebijakan peraturan itu harus sama dengan pusat. Kemudian adalah mengelola seutuhnya dari kantor pusat. Dalam skenario ini, karyawan-karyawan cabang lokal tidak memiliki kebebasan untuk membuat kebijaksanaan atau praktik dalam aktivitas-aktivitas hubungan ketenagakerjaan mereka. Jadi, walaupun mereka memiliki banyak cabang di berbagai negara, tapi tetap wewenang peraturan kebijakan, terutama kebijakan ketenagakerjaan akan sepenuhnya diatur oleh perusahaan pusat. Jadi ini yang dinamakan dengan sentralisasi. Kemudian yang terakhir adalah tumpang tindih SDM internasional kantor pusat dan manajemen lini di lapangan. Dalam pendekatan terakhir ini, hubungan-hubungan ketenagakerjaan di lapangan ditangani oleh sumber daya manusia lokal dan karyawan manajemen sepenuhnya diintegrasikan dengan bantuan SDM dan kantor pusat. Jadi mereka bekerja sama untuk membuat peraturan ketenagakerjaan baik di perusahaan lokal maupun di perusahaan pusat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mas David, halo. Baik, akan saya lanjutkan.
lingkungan global dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan internasional. Sifat perusahaan multinasional syarikat-syarikat pekerja cenderung memperhatikan masalah kurangnya kekuatan relatif mereka. Perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi di beberapa negara dan sering di beberapa industri. Sebaliknya, syarikat-syarikat pekerja hampir selalu memiliki keanggotaan hanya dalam satu negara dan biasanya hanya dalam satu industri. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan multinasional dipandang sebagai suatu ancaman oleh syarikat-syarikat pekerja. Syarikat-syarikat pekerja dapat membawa tekanan untuk berhubungan dengan segmen kecil suatu perusahaan multinasional, suatu industri dalam suatu negara, atau bahkan satu perusahaan dalam industri. PD 1980 menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin syarikat pekerja melihat karakteristik suatu perusahaan multinasional berikut sebagai dasar bagi ancaman terhadap kekuatan tawar-menawar. Syarikat pekerja kuatnya sumber-sumber keuangan alternatif, sumber-sumber persediaan kemampuan untuk memindahkan fasilitas-fasilitas produktif ke negara-negara lain, mengetahui dan keahlian yang lebih unggul dalam hubungan-hubungan ketenagakerjaan suatu rentang wewenang yang luas dan di fasilitas-fasilitas produksi di berbagai negara. Kemudian, isu-isu dalam hubungan industrial. Secara umum, fenomena hubungan-hubungan industrial di berbagai negara di dunia mungkin lebih memiliki kemiripan daripada perbedaan ketika membandingkan satu negara dengan negara lainnya. Akan tetapi, sedang negara memiliki pendekatannya sendiri yang unik mengembangkan aturan main di antara para pelaku hubungan industrial tenaga kerja, manajemen, pemerintah publik, dan berbagai organisasi yang mewakili. Ada kalanya hukum-hukum dan praktik-praktik dapat dicanangkan secara spesifik dan tegas pada negara, sedangkan negara lainnya memberikan peluang untuk improvisasi. Karena perbedaan-perbedaan nasional dalam sistem ekonomi, politik, dan hukum menghasilkan sistem-sistem hubungan industrial yang berbeda antara negara-negara perusahaan. Perusahaan multinasional biasanya mendelegasikan manajemen hubungan industrial kepada cabang-cabang asing mereka. Kebijaksanaan desentralisasi tidak mencegah kantor pusat atau korporat untuk melakukan beberapa koordinasi atas strategi hubungan industrial. Pada umumnya, kantor-kantor pusat korporat akan menjadi terlibat di dalam atau mengawasi perjanjian-perjanjian ketenagakerjaan yang dibuat oleh cabang-cabang asing, karena perjanjian-perjanjian ini dapat mempengaruhi rencana-rencana internasional perusahaan atau menciptakan presiden untuk negosiasi di negara-negara lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada keterlibatan kantor pusat internasional dalam hubungan industrial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, tingkatan integrasi produksi antar cabang. Yang kedua, ada pengaruh dari karakteristik-karakteristik cabang. Kemudian, pendekatan MSDM internasional. Yang keempat, ada karakteristik pasar produk dari negara asal yang perusahaan multinasional sebelumnya dalam hubungan industrial. Dan yang keenam, ada sikap manajemen terhadap serikat pekerja. Untuk serikat-serikat dan hubungan industrial internasional, serikat pekerja dapat membatasi pilihan-pilihan strategik perusahaan multinasional dalam 3 cara, yaitu yang pertama, dengan mempengaruhi tingkat upah sampai pada tingkat di mana struktur-struktur biaya dapat menjadi tidak kompetitif. Yang kedua, dengan membatasi kemampuan perusahaan multinasional untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat pekerjaan. Dan yang ketiga, melindungi integrasi global dari operasi-operasi perusahaan multinasional. Respon serikat pekerja terhadap perusahaan multinasional. Kennedy telah mengidentifikasi karakteristik perusahaan-perusahaan multinasional sebagai sumber perhatian serikat pekerja terhadap perusahaan multinasional, yaitu sumber-sumber finansial yang hebat, alternatif sumber-sumber pasokan, kemampuan untuk memindahkan fasilitas produksi ke negara lain,
suatu rentang wewenang yang jauh, fasilitas-fasilitas produksi di banyak negara, dan pengetahuan dan keahlian yang superior dalam hubungan industrial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Integrasi regional. Uni Eropa tahun 2003 menyatakan bahwa integrasi regional seperti perkembangan Uni Eropa telah membawa implikasi yang signifikan bagi hubungan-hubungan industrial. Terdapat sejumlah perkembangan signifikan dalam kebijaksanaan sosial Uni Eropa dalam 4 dekade terakhir ini. Pada tahun 1987, tujuan utama pelaksanaan Single European Act adalah untuk membentuk pasar tunggal Eropa pada tanggal 31 Desember 1992 guna meningkatkan perpindahan barang-barang, uang, dan orang secara bebas. Bab sosial dalam perjanjian atau Pakta Amsterdam dibuka dengan suatu pernyataan umum dan tujuan-tujuan Uni Eropa, yaitu untuk mendukung dan melengkapi aktivitas-aktivitas negara-negara anggota dalam sejumlah hal yang didaftarkan. Hal ini meliputi perbaikan kondisi dan lingkungan kerja karyawan. Pada tahun 2003, suatu pemberitaan pers dari Uni Eropa mengumumkan daftar 100 tempat kerja terbaik di Uni Eropa. Dari 110 perusahaan peringkat atas berasal dari Eropa. Perusahaan tersebut yaitu ada pada tabel di samping. Pan-European Pension. Dewan Menteri Uni Eropa telah menyetujui petunjuk-petunjuk dana pensiun yang menerapkan standar pengawasan latihan-latihan secara kehati-hatian secara pensiun dalam Uni Eropa. Negara perlu mengimplementasikan petunjuk pada pertengahan tahun 2005, meliputi pengusaha yang memberikan sponsor dan rencana dana pensiun terpisah. Petunjuk mungkin institusi untuk menerima dukungan dan menjalankan suatu pola pensiun untuk perusahaan yang berlokasi dalam negara-negara anggota di mana mereka didirikan. Hambatan terbesar dalam implementasi Pan-European Pension adalah perbedaan-perbedaan perpajakan di antara negara anggota. Perusahaan konsultan Mercer Harvey menyatakan bahwa petunjuk itu tidak menutupi isu-isu perpajakan yang mungkin membutuhkan suatu proses terpisah dan lebih panjang melalui institusi undang-undang Uni Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Isu sosial dumping. Satu perhatian mengenai pembentukan pasar tunggal Eropa adalah dampaknya terhadap pekerjaan. Negara-negara yang memiliki biaya jaminan sosial yang relatif rendah akan mempunyai satu sisi kompetitif sehingga perusahaan-perusahaan di negara tersebut akan memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Sedangkan negara-negara dengan biaya tenaga kerja rendah yang berusaha untuk meringankan biaya tenaga kerjanya dapat merusak daya saing. Terdapat dua isu hubungan industrial di sini, perpindahan pekerjaan dari satu daerah ke daerah lain serta dampaknya terhadap tingkat pekerjaan, dan kebutuhan akan solidaritas serikat pekerja untuk melindungi para karyawan dari menerima potongan pembayaran untuk menarik investasi dengan mengorbankan para karyawan di daerah lainnya. Dampak ekonomi digital. Dampak perkembangan ini sangat besar terhadap struktur pasar dan organisasi, serta pembentukan perilaku ekonomi seperti penciptaan dan hilangnya pekerjaan, isi dan kualitas pekerjaan, lokasi pekerjaan, sifat kontrak pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, seluruhnya dipengaruhi oleh munculnya era globalisasi digital. Hanya 15% dari populasi dunia, sebagian tinggal di negara-negara industrial, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini meninggalkan sebagian besar populasi dunia yang secara teknologi tidak tersambung atau terhubung seperti diungkapkan oleh ILO bahwa pembagian digital ada tidak hanya antara masyarakat, tetapi dalam masyarakat. Penggunaan internet terbagi atas tingkatan-tingkatan dan jauh lebih umum di antara kaum-kaum muda daripada orang tua, para pria daripada para wanita, para penduduk kota dari para penduduk desa,
dan orang dengan tingkat pendidikan dan penghasilan lebih tinggi. Namun meskipun begitu, ILO juga menyatakan bahwa revolusi teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan suatu campuran resiko dan peluang luas yang merambah pada setiap bidang dunia pekerjaan. Perbandingan hubungan ketenagakerjaan suatu analisis per negara. Eropa. Perjanjian nasional menetapkan kondisi minimal tertentu dalam kepegawaiannya melalui tawar-menawar. Kurang ke bawah dikit, Mbak. Dengan serikat pekerja pada tingkat perusahaan atau lokal. Perancis, serikat pekerja di organisasi pada tingkat nasional, tetapi tidak membutuhkan pemilihan perwakilan dalam perusahaan. Italia memiliki keanggotaan serikat pekerja yang relatif rendah. Serikat pekerja Italia sangat dekat bersekutu dengan partai-partai politik dan para majikan di perusahaan. Jerman, serikat pekerja dibentuk terutama oleh industri dengan negosiasi pada tingkat nasional meskipun pergerakan serikat pekerja sangat kuat. Serikat-serikat pekerja di Jerman cenderung tidak sangat militan. Belanda dikarakteristikkan oleh penekanan utama pada konsultasi timbal balik dan kerjasama antara federasi pengusaha dan serikat pekerja pada forum nasional. Jepang saat ini cenderung sangat bertanggung jawab dalam negosiasi. Mereka mematuhi kontrak-kontrak mereka dan pemogokan kerja sangat jarang. Kanada, kombinasi sistem Inggris dan Amerika Serikat, mayoritas perwakilan adalah serikat-serikat pekerja yang perlu untuk mendapatkan sertifikasi. Amerika Tengah dan Selatan. Terdapat suatu hubungan yang erat antara serikat-serikat pekerja dan pemerintah dengan hasil bahwa banyak hak dan manfaat bagi para pekerja sudah disusun dalam undang-undang. Yang terakhir, Afrika. Secara umum, serikat-serikat pekerja tidak dikembangkan di Afrika. Kebanyakan aktivitas serikat pekerja di Afrika terjadi pada tingkat perusahaan dan berkaitan erat dengan aktivitas publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.